Alat yang digunakan dalam pengambilan sampel di lapangan antara lain wadah tempat sampel yang kedap cahaya sebanyak 3 buah dan gunting. Alat yang digunakan dalam laboratorium adalah wadah sampel, spatula, oven, cawan penguap, ayakan 80 mesh, mil grinder, gelas ukur, gelas kimia, labu takar, pipet tetes, pipet mikro, neraca digital, tabung digestion, labu kejal, alat destilasi, Erlenmeyer 500 ml, batang pengaduk, statif dan klem, spektrofotometer, tabung reaksi, hot plate, dan magnetic stirrer. Bahan yang dibutuhkan: sampel amun, aquades, logam selenium, larutan H2SO4 pekat, indikator metil merah, larutan H3BO3, larutan NaOH 40%, larutan HNO3 65%, larutan HClO4 60%, larutan standar fosforus 0-20 ppm, larutan bereaksi P, larutan pewarna P. Persiapan sampel. Sampel yang dikumpulkan dari 3 titik kemudian disatukan, lalu dicuci dengan aquades hingga benar-benar bersih, kemudian dipotong kecil-kecil. Setelah itu, sampel dikeringkan dengan oven pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian, sampel lamun yang telah kering dihaluskan dengan mil grinder, lalu disaring menggunakan ayakan ukuran 80 mesh. Penentuan kadar nitrogen. Tahap destruksi. Sampel yang telah disiapkan ditimbang sebanyak 0,250 gram, lalu dimasukkan ke dalam tabung digestion. Masukkan 1 gram campuran selenium dan 2,5 ml H2SO4 pekat ke dalam tabung digestion. Selanjutnya dipanaskan dalam blok digestion hingga suhu 350 derajat Celcius. Destruksi selesai bila keluar uap putih dan didapat ekstrak jernih sekitar 4 jam. Kemudian tabung diangkat, didinginkan, dan kemudian ekstrak diencerkan dengan aquades hingga tepat 50 ml. Kocok sampai homogen, biarkan 1 malam agar partikel mengendap. Kemudian ekstrak jernih digunakan untuk pengukuran N dengan cara destilasi. Tahap destilasi dan titrasi. Yang pertama, masukkan 10 ml larutan ekstrak sampel ke dalam labu didih. Kemudian, tambahkan sedikit serbuk batu didih dan aquades hingga setengah volume labu. Siapkan penampung NH3 yaitu Erlenmeyer yang berisi 10 ml larutan H3BO3 1%, ditambah 2 tetes indikator metil merah dan dihubungkan dengan alat destilasi. Yang keempat, tambahkan NaOH 40% sebanyak 10 ml ke dalam labu didih yang berisi sampel dan secepatnya ditutup. Yang kelima, destilasi hingga volume penampung mencapai 50-75 ml dan berwarna hijau. Kemudian, destilat dititrasi dengan HCl 0,014 N hingga warna merah muda. Kemudian, catat volume nitrat sampel atau TC dan blanko atau TB. Setelah itu, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus persentase kadar N sama dengan dalam kurung TS dikurang TB dikali normalitas HCl dikali AR nitrogen dikali FK 100% per massa sampel. Setelah penetapan kadar nitrogen, kali ini kita akan melakukan analisis tanaman untuk penetapan kalium dan fosfat. Caranya, pertama ambil sampel di lapangan, kemudian potong sampel menjadi beberapa bagian.
Lalu oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 48 jam di oven tanah. Setelah tanaman kering, haluskan menggunakan blender, lalu timbang 0,2 gram tanaman. Tambah 10 campuran HNO banding HClO4, panaskan di atas hot plate dengan suhu 15 derajat Celcius 30 menit dan suhu 230 derajat Celcius selama 30 menit, sampai larutan berubah menjadi bening. Kemudian, ini merupakan larutan dengan reaksi yang dipanaskan. Dinginkan, lalu tambah 1 ml Aquades HCl banding 1:1, panaskan pada suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu saring larutan dengan menggunakan saringan W41. Tunggu hingga larutan cukup, digunakan dalam pembacaan P. Setelah larutan cukup, pindahkan ke gelas ukur, dan kita dapat melakukan pembacaan P dengan spektrofotometer dan juga pembacaan K dengan flame photometer.